بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه من أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Jamaah Banatul Sinterus khair atau khair? Khair artinya apa? Keluarga. Jadi saking Madinah menuju ke Mekah melewati wilayah suatu wilayah. Bana itu juga bisa diartikan bana anak-anak itu hail lah hail. Mungkin pagi ini keluarganya Pak Said. Tapi bana hail itu wilayah suatu wilayah juga. Itu sebenarnya di bawah. Ini pun disebut bana hail. Hail dari kata haul. Jadi bana itu adalah anak-anak itu muncul. Ini untuk dikenali masjid ini jamaah Banatul Khair azakumullah kaum muslimin. Mari bersama-sama kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan pagi hari bisa berkumpul di masjid kita tercinta ini untuk sama-sama insyaallah berzikir. Membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai tambahan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam atas baginda Rasul Muhammad SAW. Pagi ini pemerintahan beliau judulnya itu kengerian fitnah akhir zaman. Nyambung bagi bahasa di kengerian fitnah akhir zaman ini yang kita bahas sesuai dengan apa yang dijawabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sehingga dari itu saya tema judulnya menyikapi fitnah akhir zaman. Ngeri fitnah akhir zaman itu ngeri. Fitnahnya banyak. Fitnah apa? Ujian, cobaan, bahkan bencana. Arti dari fitnah itu sudah artikan bencana, malapetaka. Saya sedang disebutkan gambarkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita tidak fitnah, ujian, cobaan, kunjungi cobaan anak ya, cobaan. Jadi kita mendapatkan cobaan, fitnah, ujian di akhir zaman. Tapi saya matur jenengan semua kalau boleh bertanya, kira-kira saat ini kita sudah berada di akhir zaman atau tidak?
ngetos. Zamannya masih akhir. Biasanya kan orang-orang hujan. Zaman akhir. Iman digoyang. Mana mau digoyang mungkin? Jadi disebut oleh Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Usul fi hadis rawahu Imam Bukhari an sahabi Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah itu buistu wasa'ah kahataini ya Rasulullah. Buistu aku telah diutus wasa'ah dari siapa itu kahataini sahabat dan muslim. Aku telah diutus kata Rasul. Sudah diutus menjadi Rasul. Dan jarak antara ketika aku diutus menjadi Rasul sampai pada hari kiamat kahatai seperti jari telunjuk dan jari tangan. Jadi berarti kita ini menjadi umat akhir zaman yang mana asyraf tanda-tanda kiamat yang suhro kita akan menyaksikan. Dan saat ini kita menjadi saksi bahwa semua tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kebanyakan sebagian besar sudah terjadi. Maksudnya Rasulullah Muhammad SAW diutus dengan terjadinya nanti hari kiamat itu sudah sangat dekat. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin hadirat serta pemirsa, kita harus tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman. Ketika Rasulullah diutus, berarti itu zaman sudah berada di fase akhirnya. Buistu ana wasa'ata kahataini. Berikutnya kita sudah semua. Kalau kita yakin di akhir zaman itu tadi di dalam Sahihul Bukhari, di dalam hadis yang lain disebutkan wa tabi silsilah hadis sahihah. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Takunun nubuwwatu fiikum ma sya'allah an takun, thumma yarfa'uha ila sya'a yarfa'uha." Jadi nanti Rasulullah dahulu kenabianku itu usia kenabianku itu sesuai dengan kehendak. Dan ternyata Rasulullah Muhammad SAW memimpin umat dengan kenabian berapa tahun? Sejak diutus menjadi Rasul sampai beliau wafat berapa tahun? 40 sampai 63 tahun. Dan dalam masa 23 tahun kenabian Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW telah merevolusi orang-orang Quraisy dan orang-orang Madinah menjadi suatu kekuatan yang luar biasa yang akhirnya meruntuhkan Roma Persia dan Roma. Cuma juga di usia kenabian Rasul yang disebutkan dalam hadis ini, "Summa takunun nubuwwatu fiikum ma sya'allah an takun, thumma yarfa'uha ila sya'a." Allah kemudian mengangkat kenabian Rasulullah pada usia beliau 63. Setelah itu maka zaman bergulir. Tsumma takunu khilafatun ala minhaj nubuwah. Lalu disebut dengan dalam sejarah Islam ini nampak dari sejarah kekayaan Islam itu peradaban Islam disebut dengan khulafaul rasyidin. Siapa yang dimaksud khulafa? Itu jabat dari khalifah. Khalifah bisa diartikan pemimpin, khalifah bisa diartikan pengganti pemimpin. Pemimpin umat yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
merupakan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga digelar dengan juga Amirul Mukminin, Amir pemimpin al-Mukminin, orang-orang beriman. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebut dengan Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin pengganti Rasulullah. Kemudian sahabat Utsman berarti disebut Khalifati Rasulullah, ditafsiri khalifah. Makanya ada disebutkan di sini wa al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan mustaqimah. Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun saja. Dan disebutkan bahwasanya sejarah menyatakan Rasulullah memimpin 23 tahun ya, sejak 12 tahun sebelum Hijriah, kemudian wafat beliau tahun 632 Masehi, sehingga 23 tahun tepat atau dengan tahun 11 Hijriah begitu. Kemudian periode sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu cuma 29 tahun 1 bulan, ada yang 29 tahun 6 bulan, ada yang 29 tahun 7 bulan. Sehingga setelah itu siapa yang memimpin? Pengganti kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hasan radhiyallahu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menurut hadis ini ya, hadis orang Ahmad wa Tirmidzi, Rasulullah bersabda al-khilafatu fi ummati 30 sanatan tsumma mulkan ba'da dzalika. Kekhilafan itu 30 tahun, setelah itu kerajaan. Sehingga Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ini sebagai penetap khulafaur rasyidin tidak dimaksud. Padahal harusnya khulafaur rasyidin bagaimana? Dari mana? Sehingga apa yang ada dari dahulu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan radhiyallahu anhum, ini merupakan dasar atau hadisnya sahabat yang kalau mereka menemukan ketetapan bukan disebut sebagai bid'ah. Kenapa? Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku bil nawajib. Sehingga para polisi terus ada beliau berempat atau berlima atas nama penjelasannya ini mana itu merupakan juga benar dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, termasuk terawih dan sebagainya. Ini kan Rasul dalam kan, saya perintahkan siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai tidak masalah ini. Ayo kita dulu. Tadi setelah kepemimpinan khulafaur rasyidin cuma 30 tahun, setelahnya itu adalah mulkan awal. Apa itu? Mulkan, raja-raja yang menggigit, maksudnya memerintah, tapi mereka masih melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa terjadi pertikaian di antara mereka, tapi mereka masih komitmen beli air dan khusus. Raja-raja di lama, dan itu berarti ketika terakhir Muhammad Al-Fatih Hasan itu Turki Utsmani tahun 1924, di fase ketiga mulkan awal ini berakhir. Dan sekarang kita pada fase keempat umur umat Islam. Fase keempat umur umat Islam yaitu bahwasanya kita berada pada fase mulkan jabariyatan. Mulkan jabariyatan. Mulkan itu raja-raja yang tiranni, wali iblis. Dunia ini terkotak-kotak diurai dari bawahnya satu. Dan satu sama lain kalau sudah terjadi pertikaian, maka itu akan menjadi sangat sadis.
ketika Belanda menjajah negeri kita ini, mereka lari berkecam juga. Berapa banyak yang terbunuh? Ya, itu Mulkan Jabariyatan yang mana ciri di antara Mulkan Jabariyatan ini sampai saat kita masih fase ini yuhilun al-khumur, mereka itu seakan-akan melegalkan halal khamr. Kemudian apa? Yastamilun al-harir, mereka itu menghalalkan pakaian dari sutra yang laki-laki. Berkata seperti ini fitnah di sana. Fitnah di sana. Khamr itu halal atau halal? Dari Islam. Dalam Islam, katakan, tapi ada yang masih menganggap itu legal dengan kadar ya. Karena nanti kita namanya khamar, kita berikan yang menjadi repot seperti sekarang. Kalau jangan tahu, kalau kita ini kita harus tahu. Kita akan penduduk kita akan termasuk warga negara yang baik, penduduk yang baik. Saya adalah takut pajak dari BPD-nya saja hukum. Mungkin kita juga yang punya BPD saatnya. Ini kalau warga di kabupaten kita itu benar-benar ini miras yang beredar, yang beredar istilahnya aman-aman saja itu yang dibawa 5% kadar alkohol. Nanti kalau ada kira 5% kadar alkoholnya, itu aman-aman saja. Kalau di daerah tertentu yang mereka ada budaya, itu ada peraturan bupati memberikan sepeda dari itu kereta 40 sampai dari 45% kadar alkohol. Karena itu dianggap sebagai budaya ini sebagai tanda bahwa kita hidup di zaman. Kita tidak menyalahkan, tapi ini fenomena bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sudah terjadi dan kita menjadi saksi yang melihat dan menyaksikan. Di antara tanda iman ini, tanda keempat itu, fase keempat ini kita berada di situ, fitnah ini. Maka apa ini? Wujudul berbuatnya. Jadi banyaknya para hidupan baik laki-laki maupun wanita. Kadang bukan tuannya itu ada yang kita tidak menjustifikasi ini buruk atau baik, tapi Rasul sebutkan nanti seperti itu kan. Warga menjadi penyanyi dan itu menjadi berlindak-lindak di depan khalayak sudah tidak memiliki sebutan sekali ya. Sekarang wali urus mulai menjadi enak. Wali urus bagi yang dapat undangan datang itu menjadi wajib begitu. Tapi ketika di situ kemudian ada yang kuliah di bawah pas polos dibur atau dibuat jilbaban untuk itu. Terus orang nyanyi kira-kira dengan sudah terjadi belum? Ya. Pulang ke tengah-tengah gue. Tengah-tengah intinya wali kan mana ini? Mohon maaf, ini ada sekolah sebentar. Mohon para juru lagi untuk memberikan makanan hibur dengan tujuan poin harus suruh bisa menang dan baru dari sistem senyaman dengan boleh seperti itu saat ini. Nah kita lanjutkan. Dan nanti setelah fase keempat, fase kelima itu kembali fase sumatakun khilafatan dalam kita jumlah sumasana lalu Rasul khususnya. Nanti sebelum hari ini akan terjadi dunianya akan kembali tantangan ketika dimulai dalam keimanan kita sudah mengucapkan sudah lama, tapi tidak sebagai pemahaman manusia. Kita memiliki pemahaman sendiri yang akan terjadi semua menjadi akhir dan lalu terjadi hari ini. Pernah saat ini, tapi itu sekarang yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa kita sekarang ini berada di fase Mulkan Jabariyatan.
Ini ada 3 fitnah besar yang akan kita dapatkan. 3 fitnah besar yang akan kita dapatkan dalam fase Mulkan Jabariyah tadi. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di tengah-tengah sahabat. Pernyataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah Muhammad SAW. Fadzakara al-fitan. Rasulullah kemudian menyebutkan fitnah jadi fitnah ujian. Fa'adzara fi dhikriha hatta dzakara fitnatul akhlas. Banyak disebutkan apa saja ujian-ujian yang akan menimpa umat di akhir zaman tersebut. Sampai beliau menyebutkan fitnah al-akhlas. Apa itu fitnah akhlas? Faqala qailun, ternyata salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas?" Dikatakan dengan maksud fitnah akhlas itu apa? Kata Rasulullah, "Hiya ghalabun wa harbun." Harap itu lari karena ketakutan menghindar suatu yang menakutkan. Harbun itu peperangan. Sudah terjadi. Jadi al-harab wal harb, karena terjadi peperangan, banyak orang mengungsi menjadi suaka. Sudah terjadi. Rohingya di tempatnya di di Banten, boleh lari mencari suaka. Tapi tidak semua akhlak berbeda. Tidak ditambah juga berbagai kuat. Tidak fitnah. Palestina sekarang seperti al-haraj, al-qatl pembunuhan. Bukan pembunuhan yang terencana luar biasa. Ketika bom sudah satu kemungkinan habis tanpa kasus. Itu pembunuhan. Dan pembunuhan dalam perang kan sudah luar biasa. Belum ada dalam sejarah pembunuhan massal terjadi satu kota mati dari berjamaah. Yang di fase keempat inilah terjadi ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika dan Jepang langsung. Habis dari itu perbuatan anak manusia. Al-harb wal-harb wal-harj, pembunuh pembantaian. Luar biasa. Belajar itu dengan belajar kita melakukan pembantaian. Melakukan Raymond Westerling. Ya, itu sejarah yang berkaitan terus. Pembantaian itu Sulawesi berapa lagi? Al-harb wal-harb wal-harj. Dari sejarah dan pembunuhan secara kecil-kecil sering terjadi pembunuhan dengan masalah-masalah kecil. Berancoran mati, sering terjadi kan? Orang tukaran sudah mati. Dan itu tanda akhir zaman betapa murahnya fitnah akhlas. Terjadi fitnatul akhlas. Terus kembali summa fitnatus sarok. Yang kedua fitnatus sarok. Akhlas tidak enak. Sarok itu umat diuji dengan kenyamanan. Umat diuji dengan kenyamanan dan kecukupan. Itu juga termasuk fitnah. Jadi ada 3 fitnah. Fitnatul akhlas, wa fitnatul sarok. Yang ketiga fitnatul dunia. Ya. Jadi pertama fitnatul akhlas, kemudian fitnatul sarok. Kahon min tahti qadamai rajulin
min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Ini hadis selalu Ahmad Abu Dawud dan ini menjadi saksi para sahabat, para ustaz menjadi saksi kalau kita baca di sini. Fitnatus sama itu tandanya dakhaluha asap itu penggusaannya. Minta dikodame rasulin min ahli baiti, dari bawah telapak kakinya laki-laki dari keturunanku kata Rasul. Tapi hadis ini berat. Yazmumu annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku sebagai keturunanku kata Rasul, pada wa laysa minni. Dia bukan keturunan. Sama pernah dengar hadis ini, Pak Bibir. Padahal ini sedang terjadi polemik di Indonesia. Namun kita sebagai pengamat ini kita pernah rasakan di sini terjadi sebuah kelompok yang mengaku keturunan Rasulullah Muhammad SAW di Indonesia. Dan saya sebutkan ya. Dan yang lain menyatakan menggugat bahwa Anda bukan keturunan Rasulullah. Kalau kita berpedoman pada hadis ini berarti kita menyaksikan fitnah sarok menurutnya. Tapi saya kok belum pernah dengar hadis ini di sosial media YouTube dan lain-lain terjadi perdebatan. Ini kok kayaknya sih motor sunnah kata itu Abu Dawud dan ini. Dakwah asapnya berhembus ini. Asapnya ini sikil waktu saya ngaku keturunanku padahal dia bukan keturunan. Subhanallah. Kalau menjadi keturunan Rasulullah SAW berarti asal mencontoh Rasulullah SAW. Kalau akalnya tidak sesuai Rasulullah SAW, ada apa? Jadi kita cari, belum selesai. Cari bukan. Bahkan memang mengaku keturunan Rasulullah SAW belum berani dan dibuktikan tes DNA. Ini jadi muskilah. Kenapa? Karena sesuai dengan ilmu sains dan teknologi sekarang yang kita sepakati bahwa tes DNA itu bisa dipakai untuk menentukan orang ini keturunan siapa yang dia atau tidak. Contoh, kalau ada pesawat terbang jatuh, korbannya juga tidak bisa diidentifikasi oleh untuk menentukan tes DNA dan itu akurat memang sudah disepakati oleh para terjadi kesalahan mengklaim dari cucunya Rasulullah. Tapi yang parah yang perlu kita pahami di sini. Kita tidak mengenal itu secara tapi ada yang mengatakan bahwasanya keturunan Rasulullah jahil pun bodoh pun itu lebih utama dengan 70 kiai dari repot di sini. Jadi fitnah bukan? Fitnah. Dan yang menjadi fitnah itu terjadi mengaku keturunan Rasul tapi berhubung dan berhubung disebut dengan daur. Saya jumpa saya ada kajian taklim ikut lama-lama lama-lama dia juga yakin saya tidak melakukan salah silaturahmi kepada asyidah orang tuanya juga dengan saya doa. Yang satu lagi juga itu aku benar-benar Rasul ya, dan dia juga demikian. Jadi yang kita tidak respect, dia malah menyatakan bahwa orang kalau diminta tolong saudaranya kemudian tidak respect, maka dia pakai kurang mati. Terjadi seperti ini, kita berada di fitnah salah, dan fitnah salah berikutnya. Ciri-cirinya sebagai kita pahami saat ini adanya hubbud dunya wa karahiyatil maut. Hubbud dunya wa karahiyatil maut, terjadinya cinta dan takut. Jadi terus di ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli dalam hal fitnah salah itu fitnah
yang dihembuskan kepada umat Islam melalui berbagai macam aneka kesenangan, melalui berbagai macam kemewahan dan kemampuan hidup yang ditawarkan, yang membuat manusia menjadi lupa diri dan mencintai dunia, dan justru akan membuat senang musuh Islam. Karena kita mencermati 9 hal ini. 9 hal ini merupakan fitnah usaha yang kita harus hindari. Sebenarnya ulama kita naik F, 9 F. Dengan 9 F, apa itu? Fitnah yang ada umat Islam saat ini yang pertama F. Film, fun, dan mass media sekarang bergeser ke sosial media. Umat Islam disibukkan dengan film, disibukkan dengan fun, senang-senang sebagai rekreasi, betapa banyaknya tempat rekreasi. Setuju? Tempat rekreasi itu 20 tahun yang lalu sama sekarang kira-kira destinasi rekreasi, tujuan rekreasi. Bahkan sesuatu yang dulu itu bukan tempat rekreasi disulap menjadi tempat untuk apa? Untuk bersenang-senang. Dan pasti tidak terhindar di tempat-tempat rekreasi ini. Ya, apa? Sop lagi, apalagi minuman, apalagi pokoknya. Jadi dulu saya diajar itu masih triple S set spot soft, semua sudah ada. Dalam film itu pasti ada unsur pergaulan bebas. Dalam film ada senang-senang, orang duduk dan lain-lain. Dalam film pasti ada lagunya. Kemudian sekarang sosial media, karena masih media itu lagu. Sekarang saya tanya juga semuanya sekarang TV-nya masih sudah bicara. Karena perayaan digital baru saya lulus. Saya dulu nekat beli ada para bulan yang masih analog yang digital. Utama untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya saya itu. Tapi saya sudah tidak bisa untuk agar digital sebentar. Akhirnya sekarang ada internet, kita bisa akses sewaktu-waktu. TV luar negeri semua sudah online semua. Kita tinggal melihat lewat HP bisa Inqoh TV semua, TV Quran, dan TV sudah biar kita menjelaskan TV media itu bisa kita akses tanpa seperti sekarang sosial media itu juga apa saja kan? Kalau TikTok, Slack video, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bahkan yang khusus nyanyi-nyanyi nomor 10. Nah, sekarang umat di bulan itu kalau saya pernah nyamati di 10 yang nyanyi-nyanyi kan bisa dibet siapa olahraga itu kan biasa. Nyanyi kalau begitu bebas. Kita di bulan seperti itu kita berbeda dengan misalnya sementara saudara-saudara kita sulit makan seperti itu. Jadi, kemudian apa? Film porno yang jadi mudah-mudahan dan kita bisa kita duduk baik. Saya ini ngajar di sekolah yang mana sekolahnya itu sudah mengajarkan sudah teratas. Beberapa waktu yang terpaksa kita pulangkan ke rumah orang tua karena melakukan kasus itu. Pada sekolah kita sudah berusaha untuk berakhlak Islami, kita katakan tapi ketika kemudian pulang ke rumah, di rumah orang tuanya sudah tidak konsen, lingkungannya rusak, membawa virus itu ke tempat pendidikan. Kita pulang. Dan semua sekolah yang ada semuanya. Kenapa? Pengaruh pornografi yang bisa diakses dengan mudah.
Lupa sudah diblokir sama kominfo. Bapak Ibu, anak-anak kita lebih canggih, bisa mengakses sudah diblokir terus. Dan itu bukan jutaan situs-situs forum. Sudah dibangun ini. Berikutnya yang kedua, fitnah sarah yang kedua ini ujian coba ini. Kenapa? Violent and fun, keuangan dan perbankan. Hari di saat saya kecil itu tahun 80 awal, satu desa itu punya sepeda motor yang itu, sepeda motor hari ini. Ya, tahun 80-an saja di rumah-rumah penduduk kita itu jarang namanya sepeda motor. Tahun 80-an itu masih banyak motor, tahun 60-an dan 50-an motor-motor cross besar di kali itu sebenarnya. Kenapa? Karena membeli sepeda motor suatu barang yang mewah, mulut dan pembunuhan proses yang diberikan dengan belajar. Saat ini Bapak Ibu, dengan kemajuan zaman, dengan banyaknya lembaga kebudayaan finance itu, maka setiap orang bisa membeli sepeda motor dengan sistem kredit, finance, dan apapun bisa dibeli dengan kredit. Ini fitnah bagi manusia. Ujian, dia lolos ujian enggak? Kenapa? Karena wahalallahu bai'a wa harrama riba. Fa innal bai'a itu Bismillah, Allah mengharamkan jual beli, mengharamkan riba, sedangkan jual beli mirip riba. Riba ini kira-kira riba ini berbunga. Karena beli sepeda motor harga 16 juta, kalau dari cicilan jadi berapa? Kira kurang akan 30 juta. Itu cicil. Kalau tenornya panjang semakin mahal kali. Ini kita berada di zaman itu. Apa yang kita bisa beri? Khairan yang fat. Orang belum duit sebab waktunya benar dan kadang-kadang juga lucu orang sekarang di zaman fitnah. Saya punya tetangga itu luar biasa sedih. Jadi isu kakak libat ini buat serpatin itu buat keadaan. Terus kalau tanahnya itu dihitung luas tanahnya sertifikat juga ngomong langsung. Karena dia buat kandang ayam banyak kaki itu, bahwa sertifikat untuk utang-utang, ini kan terkap dengan adanya kandang. Setelah satu kali panen yang itu jarnya ada 30 lembar ini dibayar lumayan murah, biasanya ini dirata-rata. Berikutnya, yang keempat, di zaman fitnah sarah, para ulama mengatakan ini dengan adanya kondisi food and medicine, makanan dan obat-obatan. Itu mudah dijumpai, banyak adanya, dan itu menjadi fitnah dari kita. Ujian, ini karena Pak Mantor permajaan untuk di Islam. Kalau pada kaum menarikan memenuhi ini mereka di daerah samping berbagai macam makanan di Islam ada di daerah. Pilihannya wajib bermakan sosis, dengan di sosis jangan. Untuk gimana? Benar. Ciliannya wajib dibeli, kemudian ini masalah sih untuk kata kayak zaman awal ini misalnya salam bukan, nggak rujak, enak rujak juga. Ini salam semua dia rujak apa? Sekarang berbagai macam makanan itu masuk tidak terlalu. Walaupun sebetulnya dulu yang jajawan itu waktu yang mereka orang Eropa. Tapi ketika itu juga tidak bisa itu menanamkan makanan-makanan Eropa secara meluas, tidak bisa. Tapi sekarang kemajuan zaman, maka semua makanan itu sudah masuk. Anak-anak kita yang sekarang makanan pokok
pokoknya bukan nasi utara. Begitu pada ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga ada salah satu atlet karakter dari Tulungagung. Itu betul ada masuk, karena ini nggak sulit. Karena makanan sekarang mudah diakses, banyak macam ragam, tetapi hati-hati. Kontaminasi makanan zat-zat haram itu bisa saja terjadi. Ibu-ibu dari ibu-ibu sekarang, ibu-ibu kalau dengan buat roti terus ada misalkan roti kacang, roti kacang itu jadinya terus kemudian itu ada kuning telur tulaskan di atasnya. Jadinya tulaskannya hati-hati kalau kita pakai kuas yang dengan bumbu abri. Gitu, jadi kalau buat makanan tolong diperhatikan benar ya. Banyak sikat gigi itu ada yang terlihat dari dulu fitnah. Dan yang ramai lagi kemarin saya sampaikan dari senatak ini yang terbaru, mie instan itu rasa bagi makan, tapi nggak ada material bakunya sama. Karena apa? Seperti jenengan dahar mie instan dengan berbagai macam mereknya. Rasa ayam atau kari ayam apa yang dipilih itu cuma flavor, perasa. Jadi perasanya babi dibuat dari ayam, tapi dijadikan babi. Lalu sekarang babi begitu ya, kalau ini benar fitnah ya. Ya, ini sudah terbukti. Contoh makan. Obat-obatan mah demikian. Obat-obatan. Sekarang kemana-mana saya dulu. Saya cuma melihat, karena ini kalau saya pun jamu, siapa itu? Jualan jamu, ibu-ibu yang jualan jamu, tidak ada. Betul betul. Jamu seduh, jamu Jawa ini berbagai macam lagi. Kalau jenengan terbiasa, tapi waktu terbiasa minum jamu, ada, tidak? Ada. Kalau jenengan minum jamu, tolong perhatikan jangan dikasih anggur. Anggur kolesterol sekarang bahwa cuma 2 lebih itu kadar alkoholnya 17%. Itu minuman keras. Hati-hati lah. Tapi semua berubah. Aku cocok kalau kasih proses bisa mobil jatuh enteng. Iya lah. Enteng boleh sore. Itu senang pagi berubah. Anak kesi kok penting jadi enteng. Baju itu dijual program. Ini fitnah obat. Kemudian sekarang semua obat sakit apapun bisa kita beli dengan bebas gitu. Ya. Obat flu, obat ini. Bahkan antibiotik itu dijual bebas, kayak murah. Setelah posisi itu ya, yang jadi itu 3.000, 5.000 dolar. Dia ada Saudi loh, marah gitu. Ya, masa itu di tempat lagi murah. Obat flu berbagai macamnya, ditawari sekali minum nggak flu selama sih begini begitu. Nah ini ada iklannya, ini semua ada. Hanya ini semua berisiko. Jadi merupakan fitnah di sana. Kemudian ada kalau free thought, pemikiran bebas, pemikiran serba bebas, liberal. Anaknya di sekolah ini, di kuliahnya semua orang tidak di kuliah atau kumpulan tidak ini filsafat dan jelas ini mulai ternyata dan sholat ini sedih pemikiran bebas. Kemudian berikutnya friction, perpecahan sudah terjadi dulu perpecahan terjadi belum? Umat Islam kita terpecah nomor kira-kira terpecah benar? Dan kira ini bisa. Saya tidak ingin berpecah. Saya tidak berkelompok-kelompok. Mana saya tidak berkelompok.
kelompok kesana di sini, tapi kayak kelompok dewe. Ada orang gitu. Saya tidak berjamaah, saya tidak berakadul, saya tidak bertafaruk, berfirqah. Tapi di kelompok dewe tidak cocok kalau lihat ini budaya bertafaruk. Itu fenomena dalam cerita indah dan cerita indah. Cerita ngaji, cerita awalnya, cerita ngaji warani usir terjadi ya. Ini model Islam, ya terjadi ya. Nah, jadi kita memang berada di zaman ini tidak bisa pindah. Fitnah apa? Fitnah sama. Kemudian adanya freedom from religion and atheism, bebas untuk beragama atau tidak beragama. Artinya apa? Kalau negara kita masih mewajibkan seluruh penduduknya itu harusnya beragama. Tapi sekarang pemahaman yang terjadi banyak orang yang ateis itu sudah tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukiru asma, namanya ateis. Dan sebelum menjadi ateis, rata-rata mereka itu menjadi agnostik. Agnostik itu loh, agnostik itu aku percaya ada yang mengarang beragama. Itu sudah jadi seperti itu. Dan artis selebritis di Indonesia sudah semakin ada jumlah dan menjadi makmur. Repot apa repot? Kemudian apa? Kemudian fashion, pakaian, gaya busana. Gaya busana itu sekarang sudah menjadi fitnah. Bagian sudah Farham Syariah aman. Ibu-ibu kan memahami dan kita yakin semua bahwa menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan itu bagi ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat itu sudah seperti itu. Tapi saat ini Bapak Ibu, orang-orang yang benci dengan Islam itu kita. Terus sebenarnya bakal jilbaban dan gak jilbaban itu diatur oleh kondisi gitu. Jilbaban, bakal jilbaban kedua-duanya jalan sebagai faktor kuota. Terus celana ini celana sing kuat, bawa dulu jilbaban. Itu jilbaban kok baru itu. Saya dengar ini sudah terjadi. Apa tapi rata-rata mereka yang muslimah agama Islam itu mati yang begitu kubur saya sama kapan, yang pengen buka Islam, yang pengen lihat kubur ngawet, ada kubur, tapi terus jadi berapa kali malah itu merupakan empat sholat di lampu, biar balik ke nyoroti, duduk kira terjadi nggak? Terus kemana-mana itu harus dipakai di dalam kamar itu udah jauh pakai celana pendek itu cenderung menuju itu menjadi fitnah dari situ. Ini sudah terjadi sampai saat ini terjadi. Ya, Bapak Ibu itu tadi fitnah-fitnahnya. Kemudian adanya frightened and fearful, penyebaran rasa takut dan teror. Teror. Itu di akhir termasuk orang yang mengalami ketika ada wabah, semua orang takut. Dulu menyebabkan kematian. Jadi virus ini menjangkiti kita. Si orang semua sampai takut. Satu orang sampai takut. Gitu begini. Ini kita sudah menyaksikan semua Pak. Yang disebutkan. Termasuk pandemi yang paling real kita. Coba bayangkan. Waktu pandemi kan pakai protokol yang tak seperti itu, kita tidak boleh berkata. Sementara yang berjatuhan di rumah sakit karena sudah diisolasi, sudah divonis terinfeksi COVID,
bodoh bingung dan stres duduk. Terus akhirnya kemudian saya kali sama rumah sakit yang ada di Blitar ini, kota ini, itu tadi merukyah dan sebagainya, protokol, rukyah sebenarnya gitu, dari Pak jam 10 awal, saya kali pakai apa itu, pakai nafas dari cuci, soal mungkin kita masih sebagai istighfar Pak, jam 10 kita itu dari laporan itu sedih. Jadi kita karena sakit penyakit sudah luar biasa. Oke. Sekarang bentuk ketakutan yang real dan apa ngomong misalkan saat ini tiba-tiba ada orang lewat mampir di sini, terus nemuin Ustaz Bukit ada apa? Jadi kita ngomong orang jalan kaki masjid Baladowo, barang kayak itu. Ini si Kerawang betul ya. Ternyata di kambing boleh butuh. Aku yakin tidak semua bapak-bapak paling jahat. Betul kok. Betul ya. Ini betul ya. Ketakutannya tidak beralasan. Gitu loh. Takut makan ini karena pada Rasul darah ini kambing. Karena ketakutan tidak beralasan. Kemudian dengan pas di Pak Tabib dia banyak munculkan darah ini terukur. Pokoknya dengan kita memakai bahwa tidak muncul ini fitnah itu salah. Terakhir dalam hadis Rawal Hakim Rasul bersabda, "Iqtaraba bisa wala yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa al-qisam wala yazdaduna min Allah illa al-qur'an." Hari kiamat semakin dekat dan tidaklah bertambah terhadap dunia bagi manusia kecuali semakin tamak saja, dan tidaklah bertambah manusia terhadap akhirat kecuali semakin jauhnya dia dengan akhirat. Lalu apa yang kita lakukan? Mari kita kembali berusaha kembali kepada Tuhan. Kita mempelajari Al-Quran, banyak beribadah, banyak istighfar. Dan kita jaga keuangan kita akan jangan sampai terkena fitnah di akhir. Sebuah fitnah juga kita pastikan. Saya tahu ada pertanyaan itu. Pertanyaan. Betul-betul ibu paham ya? Ibu dengan fitnah di zaman kira-kira kita bagaimana menyikapinya, bagaimana ya? Ya kita harus jaga diri. Saya masih banyak jumpai golongan ibu jumlah itu wong-wong, tapi nanti kita itu juga lipsi. Fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Bapak-bapak juga demikian, mari kita jaga diri dan keluarga kita, jauhkan yang dilakukan dari fitnah di zaman. Banyak menghadiri kajian-kajian yang senantiasa mengingatkan kita agar kita faham bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW harus menjaga diri dari zaman. Fitnah boleh berada di hadapan kita, ujian berada di hadapan kita, tapi kita pilih daunnya Allah, daunnya Rasulullah, insya Allah selamat. Kita ditawarkan oleh saya berbagai macam faedah untuk kredit, tapi ketika kita tidak tergiur, ketika kita sudah merasa cukup dengan pemberian Allah, kita bersyukur insya Allah aman dari fitnah dan godaan. Kemudian bela itu, ini langsung tataran praktek yang kita pilih. Bagaimana cara menghindar? Dengan mengakukan BPKB, sertifikat rumah, SK. Gue pokoknya mau Mario berarti apa itu terbit bahasa dikit. Nek duit sepeda motor papat tapi mau kita pilih dari korporasi berendah tapi ini naik kita
Kok sertifikatnya dititipin berarti kita nah, kita berarti ujian. Terus wah sabar, ujian dengan lama, ujian sampai bingung. Ya, tidak sadar ya, jangan mudah terkecoh, jangan mudah tergoda. Kalau ada komitmen, mengharapkan Allah kepada Rasul, misalnya kita tidak akan terasa sesat. Kita tidak akan terpancing oleh dunia yang menggunakan. Karena jaminan dari Rasulullah, sangat cukup dekat di antara ini satu di mana atau di mana kita Allah Rasulullah. Tanpa Rasulullah itu orang yang kecil dan di akhir zaman itu saat cipu dilarang kafir. Seperti kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan perbedaan atau selisih yang dapat dibuat. Untuk terhindar dari itu, ada yang bersunnah. Bersunnah dari Allah pada masjid dan bagi. Termasuk berbeda. Jadi kita cari para ulama-ulama yang kasih daun-daunnya itu berkenan pada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah sama. Siapapun, dimanapun, jika merasa kita Allah pada diri, Rasul dalam diri sana dan dia benar. Insya Allah tidak salah. Biar saya suruh orang ini nanti punya teman saya yang berdasarkan dan kita jangan termasuk di mana kata tadi yang dahulu tadi kodanya itu kita jangan terlalu kecoh dengan mereka yang mengaku Rasul, tapi Rasulnya kan walai sami dan bukan keturunan kita harus sesuai. Walaupun keturunan Rasulullah SAW mereka orang tidak berlandaskan Allah dan Allah Rasul kita tidak cukup hidayah. Tapi siapapun ya ulama kita yang bukan keturunan Rasul tapi tidak punya Allah, Allah Rasul, Allah